Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran atau dars madkhal ila tasawuf al-islami pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanda terima kasih atas segala perjuangan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa menikmati rahmat beliau pada saat ini. Juga kepada Sidina Maulana Nuruddin Dr. Ali Mahfuz sallallahu taala yang senantiasa mendidik, mengajar dan menempah kita sehingga kita bisa menikmati hasil ilmu berkah dan madat dari Maulana Imam. Lanjut madkhal ila tasawuf al-islami. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di halaman 13. Tafadhal. لا تعال. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kaifa yasiru ad-dinu haya? Min al-umuri allati akkada 'alayha al-Islam i'tibaru al-'amal as-salih asas al-haya wa laysa didd al-haya. Di sini Maulana Imam Nuruddin rahimahullah taala kaifa yasiru ad-dinu haya. Jadi bagaimana agama ini merupakan atau menjadi bagian dari hidup kita. Di sini dari hal-hal yang sangat diperhatikan dalam Islam itu bagaimana menjadikan amal saleh itu sebagai bagian atau modal dari hidup kita. Jadi amal saleh itu adalah bagian dari hidup kita yang merupakan bagian daripada agama. Jadi haya itu bukan kebalikan atau bertentangan dengan agama. Tapi agama dengan hidup ini saling tunjang menunjang, bukan hal yang bertentangan. فالعمل الصالح في لغة القرآن والسنة يعني كل معروف وكل نفع لخلق الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. Jadi sini mikyas atau takaran amal saleh itu sendiri menurut Al-Quran dengan hadis adalah semua yang bermanfaat bagi manusia. Apa saja yang bermanfaat itu termasuk amal saleh. Dan kalau dia amal saleh berarti dia bagian daripada agama, masuk dalam kategori agama. Jadi yang dimaksud dengan amal saleh di sini semua yang dikerjakan liwajhillah, yaitu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bermanfaat. Jadi amal saleh semua yang bermanfaat kepada manusia, apapun bentuknya. Apakah membantu seseorang, mengajar atau memberi nasihat, mengajar, itu semua bermanfaat bagi manusia.
Olehnya ini dalam hadis ini dikatakan habbun nasi ilallahi subhanahu wa ta'ala anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling disukai, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling bermanfaat. Itu, orang yang paling bermanfaat. Nah, orang yang paling bermanfaat ini bermanfaat kepada sesama manusia, baik itu Islam maupun bukan Islam. Baik bagi negara maupun bagi bangsa atau tanah air. Yang jelas dia bermanfaat. Karena hidup ini butuh ta'awun. Ta'awanu ala birri wat taqwa. Demikian juga wahabul amali lillahi ta'ala sururun tudkhiluhu alal muslim. Ini diantara amal yang paling bagus adalah surur. Jadi rasa gembira Anda masukkan ke dalam hati orang mukmin. Apakah makanya dalam hadis dikatakan tabassum wajhi li akhika sadaqah. Tabassumuka, jadi senyum kepada saudara merupakan sedekah. Dan itu termasuk amal yang paling bagus. Jadi di sini hadis ini diantara amal yang paling bagus rasa senang Anda masukkan ke hati seseorang. Kebalikannya tidak boleh seseorang muslim atau siapa saja untuk menakut-nakuti seseorang. Yang kita sebut dengan irhab, itu irhab. Ya, ini memasukkan rasa takut ke dalam hati seseorang. Sehingga tetangga atau teman kerja dia takut karena gara-gara kita. Itu termasuk amal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebalikan daripada habbul amal sururun tudkhiluhu ala muslim. Nah, ini penting. Jadi tidak mesti bersedekah, tidak mesti jihad fisabilillah kalau tidak mampu, tetapi bagaimana bisa menyenangkan seorang muslim. Kemudian au takshifu anhu kurba. Ya, takshifu anhu kurba juga membantu atau meringankan beban seseorang. Dalam sebuah hadis ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu iktikaf di Madinah. Kemudian datang seseorang meminta bantuan. Ibnu Abbas antar pergi memenuhi keinginan orang tersebut. Setelah itu selesai dibantu kemudian kembali. Itu. Jadi ditanya, kenapa Anda meninggalkan iktikaf? Dia bilang kadau kurbatin nas, jadi menyelesaikan masalah seseorang, ahabbu ilal yami iktikafi itu sana fi hasal masjid. Jadi iktikaf setahun lebih baik iktikaf menyelesaikan masalah seseorang itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi itu selama setahun. Itu karena yang namanya, makanya dalam semua bangkara mang faraja kurbatan farajallahu lahu kurbatan yaumal qiyamah. Jadi siapa yang meringankan saudaranya, Allah akan meringankan baginya di hari kiamat. Dalam hadis lain dikatakan Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Jadi Allah senantiasa membantu seseorang kalau orang tersebut juga senantiasa membantu saudaranya. Jadi membantu sesama manusia itu sangat-sangat penting, dan ini termasuk amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Au taqdi anhu dainan, juga melunasi utang seseorang sangat penting. Itu bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, jadi salah seorang sahabat meninggal, Nabi mengatakan, hal ladahi dainun, apakah dia punya utang? Orang mengatakan, iya ya Rasulullah, ada utangnya. Nabi mengatakan, sallu ala akhikum, salatilah saudaramu, karena saya tidak mensalati orang yang punya utang. Makanya salah seorang mengatakan, salli ya Rasulullah wala ana saya ala himmati akhi, ana ala zimmati akhi, saya yang tanggung utang saudaraku ini.
Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan betapa pentingnya yang namanya takaful ijtimai. Di sini yang namanya utang sangat penting. Sampai-sampai Nabi tidak mau salat kalau dia ada utangnya. Menunjukkan betapa pentingnya utang tersebut. Sehingga ketika salah seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, ala ana lazimati akhi salli ya Rasulullah." Ya, saya tidak ada masalah, salatkan saya yang bayar utangnya. Nabi baru salat. Jadi di sini Rasulullah ingin mengajarkan bahwasanya amal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu melunasi atau membantu seseorang untuk melunasi utangnya. Itu. Jadi bahkan sekarang ini salah satu hal yang membuat dunia ini begitu tidak tentram itu banyaknya utang yang tidak dibayar. Sehingga para ahlullah itu mencari siapa orang yang punya utang supaya dilunasi utangnya. Itu membantu untuk menenteramkan suatu masyarakat. Jadi kalau dalam suatu masyarakat banyak utang yang tidak dibayar, itu akan menimbulkan ittirab, ketidakamanan, ketidaknyamanan. Makanya ahlullah selalu mencari orang-orang yang berutang dan dibayarkan utangnya. Karena itu akan mempengaruhi kestabilan masyarakat. Au tatrul an-nujuan, atau memberi makan seseorang. Jadi itu termasuk amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi makan, terutama kepada yang butuh, fakir miskin dan orang-orang yang butuh. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari katakan, salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ayu amal afdal?" Amal apakah yang paling baik? Kata Nabi, it'amut ta'am, memberi makan. Jadi it'amut ta'am ini sangat penting. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Jadi mereka memberi makan itu dengan ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi kami memberi makan kepada kalian liwajhillah. Itu karena liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, tetapi pahalanya itu di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sidi Abdul Qadir Al-Jailani pernah dia khutbah. Jadi dia naik khutbah ke mimbar, terus salam, baca ayat, mukaddimah, terus dia mengatakan, memberi makan kepada fakir miskin itu nurnya akan sampai kepada seseorang sebelum makanan itu sampai di perut. Terus dia bilang, "Salamu turun dari mimbar." Itu saja dia mau sampaikan. Ini karena begitu pentingnya yang namanya it'amut ta'am, sehingga dia mengatakan memberi makan seorang fakir miskin, nurnya sampai kepada yang memberi makan sebelum makanan itu sampai ke dalam perut. Itu. Jadi it'amut ta'am ini sangat penting. Bahkan dalam sebuah hadis, Daib dikatakan, da'u mardakum bisadaqah. Obatilah orang sakitmu itu dengan sedekah, yaitu memberi makan. Dan ini menjadi mujarrabat bagi para ulama, kalau ada orang sakit atau ada hajat atau mau ujian, ada sesuatu, dia bersedekah. Apakah dengan uang atau dengan makanan atau dengan pakaian, apa saja yang bisa disedekahkan. Itu mujarrab. Itu. Bahkan sedekah ini merupakan penghapus dosa. Jadi yutfiul khati'ah sadaqah tutfiul khati'ah. Itu dalam hadis, sedekah ini akan tutfiul khati'ah. Itu mengatasi kesalahan atau membenahi kesalahan. Jadi kalau Anda banyak bersalah, ada orang banyak bersalah, silakan bersedekah, itu akan mengurangi kesalahan. Fadal. إذن ليس في الإسلام مفاصلة بين الدين والحياة، بل جعل الإسلام العمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه جزءا من الحياة. Jadi di sini
tidak ada pemisah antara agama dengan kehidupan. Kehidupan maksudnya di sini semua yang kita lakukan, jadi tidak terlepas dari amal saleh. Kan itulah haya kehidupan. Jadi apalah artinya agama tanpa amal saleh? Makanya dalam ayat selalu dikatakan innallazina amanu wa amilus salihat. Jadi tidak cukup dengan iman saja. Itu. Jadi agama tidak cukup tanpa haya. Apa itu haya? Amal saleh. Apa itu amal saleh? Semua yang bermanfaat bagi manusia. Apa saja? Memberi makan, memberi minum, membantu, melunasi utang, bersedekah. Semuanya itu bermanfaat bagi manusia dan ini masuk dalam masalah haya. Jadi haya tidak bertentangan dengan agama. Bahkan itu saling melengkapi. ووسع الإسلام مفهوم العبادة التي يتقرب بها إلى الله ليشمل أيضا دائرة نفع الناس وتقديم العون ونشر الخير ومنع الفساد في الأرض. Di sini Islam meluaskan mafhum masalah ini al-ibadah. Jadi ibadah adalah semua yang dipakai seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ibadah. Jadi ibadah bukan ibadah mahdas saja, yaitu rukun Islam, ada puasa, haji, zakat dan sebagainya. Itu. Tetapi ibadah mencakup ibadah mahdas dan ibadah ammah. Semua yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ibadah. Yang penting itu dibarengi dengan niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua amal yang tidak dibarengi dengan niat liwajhillah itu bukan amal saleh, itu bukan ibadah. Jadi kalau kita menghafal, ikut muhadarah, menghafal hadis, belajar fikih, tafsir dan sebagainya, tetapi bukan liwajhillah, itu bukan ibadah. Tetapi kalau membantu seseorang mengangkat barang, terus mengajar bahasa Inggris, atau hal-hal yang lain, tetapi liwajhillah, itu masuk dalam kategori ibadah. Karena perbedaan antara ibadah dengan adat, itu bedanya adalah niat. Itu bedanya dari segi niat. Kalau kebiasaan tersebut kita lakukan tanpa niat lillah, berarti itu adat, kebiasaan. Dan kalau kebiasaan tersebut kita lakukan ada niat liwajhillah, berarti itu ibadah. Itu yang membedakan antara ibadah dengan adat, yaitu niat. Wa min huna yakifu at-tasawwuf wa ma'arif as-sufiyyah wa sulukihim wa manhajihim ضد كل ما يروج له المتطرفون من عنف وإفساد لمظاهر الرحمة الإلهية ومعانيها. Jadi di sini tasawuf dan ma'arifus sufiyah dan metode yang diamalkan oleh orang-orang tasawuf itu bertentangan apa yang dilakukan oleh mutatarrifun, ya para ekstremis yang mutasyaddid. Itu. Jadi kalau mutasyaddid itu ekstremis ini mutatarrifun selalu menyusahkan. Jadi sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bidah dan sebagainya. Itu. Karena dia tidak memudahkan, bahkan menyusahkan. Itu. Bahkan hal-hal masalah perbedaan pendapat itu dipersempit. Ini haram, pada itu masalah perbedaan pendapat. Kuno tidak boleh. Itu semestinya tidak boleh diperdebatkan karena itu masalah khilafiyat. Itu yang perlu diperdebatkan adalah masalah muttafaqun alaihi. Tetapi selama ini masalah khilafiyat fihi syiah, itu ada kelonggaran. Jadi ada kelonggaran dalam agama. Yang mau basmalah silakan, yang tidak mau jahar basmalah tidak ada masalah. Semuanya oke, tidak ada masalah. Jadi kita memudahkan bukan menyusahkan. Innama bu'istun muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Jadi dalam hadis kata Nabi,
Kalian itu diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Makanya Allah mengatakan, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Jadi Allah tidak menjadikan dalam agama suatu beban. Beban apa saja. Selama itu ada beban, tinggalkan. Itu. Selama itu berat bagi Anda tidak bisa lakukan itu memberatkan, tinggalkan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anda biasa salat sunat 2 rakaat saja. Tidak usah 4, 5, dan 10 kalau itu berat bagi Anda. Tidak terbiasa salat tahajud, tidak usah. Terbiasa salat duha, silakan, tidak ada masalah. Yang mana Anda sanggupi, itu dilakukan. Olehnya itu para sufi, dia selalu ahlullah ini mempergunakan kata-kata yang disenangi orang. Di semua ahlullah begitu. Zaiki Maulana, Kepalu Kesidi, itu tidak pernah mempergunakan kata-kata yang sifatnya yurawi, itu menakut-nakuti atau membuat seseorang tidak senang. Itu. Umpamanya kita melihat seseorang, dia lagi bingung. Dia tidak mengatakan bagaimana kabar wahai yang bingung atau yang tidak menentu dan sebagainya. Tetapi kalau sufi itu kaifa haluk ya Maulana, kaifa haluk ya Sidi. Itu selalu memanggil nama-nama yang bagus karena jalbul khawatir. Jadi idkhalus surur ala muslim min afdalil a'mal. Jadi menyenangkan seseorang termasuk amal yang paling baik. Bukan menyusahkan, bukan menggentarkan seseorang. فالمتطرفون يدعون أن الدين جاء من أهل دمار العالم أو من أجل حكم العالم وكل ذلك افتراء وكذب على الإسلام والحق أن الإسلام جاء لأجل رحمة الناس كافة كما قال ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Jadi di sini mutatarifun itu yad'una nasa yad'una an-nadin ja'a min ajli damaril alam. Itu. Jadi para ekstremis ini golongan yang aliran-aliran keras itu selalu mengatasnamakan agama. Dia itu orang Yahudi, dia itu orang Kristen, tidak perlu kita hormati. Dia itu orang Masehi, tidak perlu kita hormati karena berbeda dengan agama kita. Itu. Jadi negara ini bukan negara Islam karena pemimpinnya tidak taat menjalankan agama. Padahal Islam tidak demikian. Islam selalu mengajak kepada perdamaian. Anda mau menjadi pemimpin, silakan berusaha dengan bagus, tapi bukan dengan cara pemberontakan, bukan dengan cara membuat kerusakan di muka bumi ini. Tidak. Jadi Islam itu menghormati semua manusia. Karena manusia itu mulia. Walaqad karamna bani Adam. Manusia itu mulia. Sehingga suatu saat ketika Rasulullah bersama para sahabat itu lewat. Terus ada jenazah Yahudi. Jenazah Yahudi, Nabi berdiri. Sahabat heran. Ya Rasulullah Yahudi. Itu jenazah Yahudi. Apa kata Nabi? Alaisat nafsan. Bukankah itu jiwa? Itu. Iya betul tubuhnya, tapi dia itu mulia. Walaqad karamna bani Adam. Itu. Selama dia manusia itu ciptaan Tuhan. Anda ciptaan Tuhan, dia juga ciptaan Tuhan. Kalau perbuatan mereka tidak benar, itu kita ingkari, kita tidak akui, kita tidak ikuti. Tetapi mencela manusia atau meneror seseorang itu tidak boleh. Itu kita tidak punya hak ke sana. Kalau ada seseorang berbuat keburukan umpamanya, ya kalau kita punya wewenang kita tegur, itu. Tetapi bukan berarti kita harus membunuhnya, kita harus membantainya dan sebagainya. Nah, itu punya adab dan etika. Makanya di sini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahim.
Makanya dalam surat pertama Bismillahirrahmanirrahim itu Allah tidak mengatakan Bismillah muntakimul qahar. Coba kalau Allah mengatakan Bismillah muntakimun. Nah, itu. Maka setiap Anda berbuat jahat harus ada intikam. Karena itu, tetapi di ayat ini Bismillahirrahmanirrahim. Allah mendahulukan Rahman dan Rahimnya. Makanya rahmati wasiat kulla syai'. Rahmati sabakat gadabi. Kalau saja Allah yang menciptakan kita, menciptakan manusia, ada orang berbuat jahat, dia tidak balas dendam. Tetapi apa yang Allah lakukan, rahmati sabakat gadabi. Selama bisa ditutupi, tutupi. Itu. Mafrud bagi manusia itu saling menutupi. Bukan begitu melihat berbuat jahat, langsung dibocorkan atau diungkapkan di mana. Tidak. Itu. As-satru, al-sitru itu huwal asas. Itu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi Allah rahmatan lil alamin. Rasul rahmatan lil alamin. Kenapa kita ini tidak mau menjadi rahmatan lil alamin? Itu. Kalau ada orang berbuat kejahatan bisa ditutupi selama tidak ada yang tahu. Itu. Kalau masih bisa dimaafkan, dimaafkan. Nah, itu. Jadi Nabi kita, Nabi Rahmah, dalam hadis innama ana rahmatun muhda. Jadi rahmah cuma yang diberikan kepada kalian. Maka kita ini mulia karena mengikut kepada Nabi yang rahmah, maka kita harus juga berlaku rahmat lil alamin. Al-bab al-awwal bayan nash'at at-tasawwuf wa sanadihi wa arkanihi. Di sini kita masuk di pembahasan pertama, jadi sebelumnya itu masih mukaddimah. Ini kita masuk di bab pertama, bayanu nash'at at-tasawwuf wa sanadihi wa arkanihi. Di sini Sidina Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang rahmat yang sangat luas, akan bercerita tentang perkembangan tasawuf, nasyatut tasawuf. Itu. Kemudian arkan tasawuf, apa-apa yang mesti ada dalam tasawuf. Terus sanad. Jadi semua tarekat itu punya sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tasawuf yang sahih tidak ada sanadnya. Kalau ada tasawuf tidak ada sanadnya, itu bukan dari Islam. Itu. Jadi karena tasawuf ini sama dengan akidah. Kita belajar akidah ada sanad, Jawharut Tauhid dan sebagainya. Terus fikih juga demikian ada sanad. Jadi fikih, akidah, tasawuf ini disebut dengan maqasidu, ini ilmu maqasid. Yang lainnya semua itu pengantar saja. Jadi inti ilmu fikih, akidah, tasawuf. Itu. Yang lainnya itu adalah pengantar atau penyempurna saja. التصوف قد يراد منه علم التصوف وقد يراد منه المنهج والسلوك الذي يقوم على تطبيق مرتبة الإحسان وتحقيقها. Jadi kata tasawuf kadang dimasukkan dengan ilmu tasawuf. Jadi tasawuf pada dasarnya itu amalia. Jadi tasawuf ini adalah amalia. Itu praktek atau sama dengan fikih. Sama dengan fikih amalia. Tetapi kadang-kala ketika kita mengatakan tasawuf, maksudnya ilmu tasawuf. Itu apa yang dibicarakan dalam masalah tasawuf, masalah makam, ar-rida, al-mahabbah dan sebagainya. Kadang juga dimasukkan al-manhaj dan suluk. Jadi tasawuf itu diantara namanya adalah suluk. Salah kayak suluku salakan. Salah suluk artinya menempuh, artinya tarik. Itu. Jadi orang yang masuk dalam dunia tasawuf dibarakati at-tariq ilallah. Itu distilahkan tarik as-suluk ilallah subhanahu wa ta'ala. Atau at-tarbiyah, juga namanya at-tarbiyah. Wa qad zahara ilmu musamma bit-tasawuf lahiqan ala sulukiyat at-tasawuf al-mustamad min sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nama tasawuf itu muncul kemudian, tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama tasawuf tidak ada pada zaman Nabi.
Fikih tidak ada pada zaman Nabi. Akidah tidak ada pada zaman Nabi. Qiraah Warsh, Nafi, Ibnu Katsir tidak ada pada zaman Nabi. Yang ada pada zaman Nabi itu amaliyah saja. Itu. Jadi ada akidah di sana. Tetapi tidak ada yang mengenal ilmu tauhid, ilmu akidah atau tidak ada yang mengenal tasawuf, ilmu akhlak dan sebagainya. Tidak ada juga mengenal fikih Syafi'i, fikih Hanifah, Malik dan sebagainya pada imam pada zaman Nabi. Juga qiraat demikian. Sahabat tidak mengenali qiraat Ibnu Katsir, qiraat Ibnu Mas'ud, semuanya datang di belakang. Itu. Tetapi bacaan yang paling sering dipakai Nabi itu qiraat Warsh yang sering dibaca oleh Nabi. Tetapi tidak ada istilah qiraat Warsh pada saat itu karena Warsh muncul di belakang. Fikih juga demikian. Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagainya itu di belakang baru muncul sehingga dibukukan. Usul fikih tidak ada pada zaman Nabi nama usul fikih, tetapi usul fikih pengamalannya ada pada zaman Nabi. Tasawuf juga demikian. Tidak ada tasawuf pada zaman Nabi dari segi nama, tetapi dari segi pengamalan itu ada. Tasawuf artinya zikir, dan antara rukun tasawuf adalah zikir. Ada syekh, ada murid, ada tafkir, semua Nabi lakukan. Uskuruni askurukum. Jadi tidak ada masalah dari segi penamaan. Itu al-ibratu bil madamin walaysa bil musammayat. Jadi takarannya itu apa nilai yang dibawa oleh ajaran tersebut. Masalah nama itu tidak perlu diperdebatkan. Al-ibratu bil madamin laysa bil musammayat. Itu. Kalau dalam fikih la musyahata fil istilah. Tidak ada masalah istilah, tidak ada masalah. Itu. Yang lain mengatakan istilah ini tidak ada masalah. Yang lain mengatakan istilah ini tidak ada masalah. Yang penting maknanya itu yang paling penting. Itu. أولا منهج التصوف أي السلوك. التصوف كمنهج وسلوك ليس شيئا مستحدثا في الإسلام، بل هو مرتبة من مراتب الإسلام كما سبق وبينا في حديث جبريل عليه السلام ألا وهو مرتبة الإحسان. Jadi di sini tasawuf sebagai sebuah manhaj kehidupan seperti kita jelaskan sebelumnya. Jadi tasawuf sebagai manhaj atau suluk bukan sesuatu yang baru dalam Islam. Seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa tasawuf itu dari Hindu, dari Buddha dan sebagainya. Tidak, jadi tasawuf ini bukan hal yang baru. Sebagai manhaj, yakni manhaj sebagai amalia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menoleh ke belakang, jadi pengamalan tentang tasawuf itu arkan tasawuf ada 4. Jadi ada mursyid, ada guru, terus ada murid, terus ada zikir, ada fikir, berpikir. Jadi Rasulullah SAW itu sebagai mursyid dan muridnya adalah sahabat. Terus ada zikir, itu dalam Al-Quran banyak disebutkan. Uzkuruni azkurkum, uzkurullah zikran kazira. Berpikir juga demikian. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi ada zikir, ada fikir. Karena manhaj tasawuf itu menggabungkan antara akal dengan hati. Itu harus digabungkan. Beda dengan filosof. Filosof itu hanya mengandalkan akal saja. Di sisi lain, para ubat ruhban itu hanya mengamalkan atifiah saja. Tidak, kalau kita tasawuf itu menggabungkan antara hati dengan akal. Karena keduanya ini tidak bisa dipisah. Jadi tanpa akal manusia tidak dibebani apa-apa. Makanya syarat taklif itu akal. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya namanya akal. Sehingga kalau ada orang tidak beres akalnya, itu tidak perlu salat.
tidak perlu haji puasa kalau tidak beres akalnya. Tetapi akal ini tidak akan sehat kalau hati tidak sehat. Itu tidak bakal pemikiran sehat kalau hati tidak sehat. Makanya dalam sebuah hadis itu disebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Di sini istilah mudghah itu bahasa syariat, ada segumpal darah. Iza salaha, kalau bagus, salaha sairu jasadi. Semua amalnya baik, semua anggota tubuhnya baik. Wa iza fasada, fasada sairu jasadi. Kalau itu rusak, maka semua anggota tubuh rusak. Ala wahyal qalb, yaitu hati. Kalau hati rusak, otomatis akal rusak. Akal rusak, otomatis perbuatan rusak. Karena yang akan mengontrol amal ini adalah akal. Akal dikontrol oleh hati. Itu. Hati inilah yang menjadi tempat tajalliyat Allah Subhanahu wa taala. Itu dikontrol oleh Allah. Makanya selalu dikata istafti kalbak. Anda ragu, Anda bingung, istafti kalbak. Jadi hati ini Baitullah. Itu. Hati Baitullah. Hati tempat Allah Subhanahu wa taala tajalli, itu di dalam hati. Hadzal manhaj was-suluk yantaqilu min jil ila jil biwasitati at-tarbiyah was-suhbah. Di sini penting sekali bahwasanya manhaj tasawuf sebagai manhaj, yakni manhaj pola kehidupan. Jadi tasawuf itu amalia, bukan teori. Tidak seperti filsafat berpikir itu teori belaka. Itu, tapi tasawuf ini amalia. Apa tasawuf? Bersih, Anda bersikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la haula wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semua tasawuf amalia. Itu tidak ada teori. Setelah datang ilham dipergunakan akal. Ini syaitan yang datang atau bukan. Itu fungsinya akal untuk mencari hikmah. Sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an wahyu. Nabi terima. Tetapi akal fuqaha mengistimbat dengan akalnya. Itu mempergunakan akal. Jadi di sini tasawuf sebagai ini itu berpindah dari generasi ke generasi melalui suhbah. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat lain. Itu melalui suhbah. Itu menyertai. Jadi seorang murid menyertai seorang guru atau syekh. Seperti yang dilakukan oleh sahabat itu bersama dengan Nabi. Karena tasawuf ini harus ada talqin, itu disampaikan. Zikir itu wirid itu harus talqin disampaikan. Sehingga timbul namanya barakah. Itu harus ada silsilah musyafahah. Itu dari sekarang sampai kepada Nabi itu punya silsilah sanad. Itu diturunkan turun-temurun dengan musyafahah, dengan melalui penyampaian secara lisan. Beda kalau kita baca sendiri di buku, itu tidak ada penyampaian secara lisan. Jadi suhbah ini termasuk rukun tasawuf. Itu. Jadi tidak ada artinya tasawuf kalau tidak suhbah atau tidak punya mursyid. Orang-orang dulu kalau masuk dalam dunia tasawuf ada istilahnya al-fana masyih. Itu dia senantiasa bersama dengan syekh. Itu 40 tahun, 30 tahun bersama guru, tidak pernah berpisah. Orang-orang dulu begitu karena kondisi menghendaki. Saat sekarang ini Sayyidi Muhammad Muhyiddin Ibnu Arabi bercerita bahwasanya di akhir zaman Allah memudahkan 3 hal. Yang pertama Allah memudahkan ilmu. Sekarang ilmu sangat mudah. Kalau dulu ilmu susah. Mencari satu buku ini itu harus disalingkan, tidak ada percetakan. Dan Anda pergi meminjam ke sana, Anda tidak boleh baca, salin dulu baru Anda baca. Karena jarangnya yang namanya buku, susahnya percetakan, susahnya yang namanya kertas. Itu. Pindah dari Mesir ke Saudi itu naik khimar umpamanya selama 3-4 bulan untuk mencari satu hadis. Sekarang mencari satu hadis, masuk ke internet atau ke PDF, tulis dalam waktu 1-2 menit itu sudah muncul semuanya. Orang dulu mencari satu hadis itu butuh bulanan. Mencari satu hadis saja.
Nah kita ini 1 menit itu 10-20 hadis yang muncul. Lengkap. Ini di Bukhari, ini di Muslim, ini di Abu Daud dan sebagainya. Allah memudahkan ilmu sekarang. Tapi mana ulama? Tidak ada ulama. Karena tidak ada orang yang mau belajar. Sudah dimudahkan. Seorang orang semua punya maktabah. Kalau kita ke rumah, semua orang punya maktabah. Tapi Masya Allah, tersusun rapi, tidak pernah dibuka. Nah, itu. Orang dulu tidak ada susahnya banyak maktabah. Jadi orang dulu kalau pinjam buku atau membaca buku, itu hampir itu dihafal semuanya. Karena susahnya namanya buku. Bahkan ada yang membaca ya kecerdasan hafalan dan kecerdasannya. Dia baca itu 1 kali baca 200 lembar itu dihafal semuanya. Itu. Ya sekarang orang susah menghafal. Tetapi ada gantinya, ada PDF, ada buku dan sebagainya. Tetapi rasa malas itu ada di mana-mana. Sehingga semestinya kita ini mengalahkan orang-orang dulu. Buku di mana-mana, ada YouTube, ada PDF, masya di mana-mana, bisa telepon, bisa online dan sebagainya. Orang dulu tidak ada yang seperti itu. Tidak ada, sangat susah. Terus yang kedua, Allah memudahkan haji. Orang dulu dari Indonesia ke Saudi itu naik perahu. Bukan naik kapal besar, naik perahu. Butuh 4 bulan, 5 bulan. Itu. Sampai di Saudi haji tidak langsung pulang. Tinggal di Saudi 2-3 tahun dulu. Istirahat di sana. Sambil belajar. 2-3 tahun pulang ke Indonesia sudah jadi kiai pulang. Itu. Allah memudahkan haji. Sekarang orang pergi haji semuanya mukayyab. Ada AC, ada travel. Tinggal telepon saja. Mau berangkat hari ini berangkat. Sampai di Saudi. Tinggal di hotel. Dulu tidak ada fasilitas. Tidak ada mukayyab, tidak ada pesawat, tidak ada apa-apa. Tapi mana yang haji mabrurnya? Tidak ada yang haji mabrur. Karena koalisi dunia. Harta tidak tahu dari mana. Halal haram itu masih tanda tanya semua. Orang pergi haji, pergi bertengkar di sana. Semua itu, jadi Allah memudahkan haji, tapi mana haji mabrur. Itu. Di akhir zaman juga Allah memudahkan wilayah, memudahkan wali. Orang dulu kalau masuk tasawuf itu 40 tahun bersama dengan syekh. Itu baru belum tentu bisa melewati 70.000 hijab. Karena manusia dari sejak masuk tarekat sampai nafsu yang ke-7 itu 70.000 hijab yang mau dilewati. Setiap tangga 10.000 hijab. Naik nafsu amarah 10.000, lawamah 10.000 hijab. Sampai 70.000 hijab. Orang dulu itu butuh 40 tahun untuk melewati hijab ini. Bahkan ada 40 tahun, 30 tahun hanya melewati 10.000 nafsu amarah saja. Naik ke nafsu lawamah itu butuh 30 tahun. Sekarang ini Allah memudahkan yang namanya wilayah, ada yang melewati ini 70.000 hijab ini dalam 3 detik. Itu. 3 detik bisa dilewati. Itu. Tetapi mana wali tidak ada. Itu. Orang semua sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia. Itu. Ada yang melewati 4 menit, ada 3 menit, ada seminggu, ada 2 minggu. Itu. Allah memudahkan. Itu. Tetapi mana wali sekarang? Orang dulu kau berjalan 10, itu 9 wali 1 setan. Kalau sekarang 1000 orang berjalan, itu 1 wali, selebihnya semuanya setan yang berjalan. Fassahabatul kiram تربوا على يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أذن الله له بتزكية أصحابه وتربيتهم على الوجه الذي بينه الله ممتنا على الصحابة الكرام كما في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Jadi Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah SAW sebagai mursyid atau yang mendidik sahabat secara langsung. Jadi kenapa sahabat orang yang paling mulia setelah Nabi? Karena gurunya adalah Nabi. Kalau ada orang hebat, pertanyaannya langsung siapa gurunya? Karena kita punya kaidah, murid itu tidak membentuk dirinya, tapi dia dibentuk oleh guru. Jadi semua guru, murid dibentuk oleh guru. Makanya pesan ulama, kalau mau belajar, belajarlah orang yang paling hebat di tempat itu. Cari orang yang paling hebat di tempat tersebut. Itu. Karena kalian akan dibentuk oleh guru. Bukan Anda yang membentuk diri Anda. Anda dibentuk oleh guru. Itu pertanyaan pertama, ada orang hebat. Imam Al-Ghazali, siapa gurunya? Imamul Haramain, Imamul Juwaini. Itu. Jadi itu yang pertama dicari, karena seseorang dibentuk oleh guru. Sahabat, orang yang paling afdal, paling mulia setelah Nabi. Karena dididik oleh orang yang paling mulia. Itu Rasulullah SAW. Orang yang datang setelah sahabat, bagaimanapun derajatnya, mahma balagat tidak akan mencapai derajat sahabat. Karena sahabat bersentuhan langsung dengan Nabi SAW. Itu. Maka sahabat mendapat didikan dari Nabi itu secara langsung. Itu. Makanya sahabat orang yang paling mulia setelah para Nabi. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan tazkiyah. Itu tazkiyatun nafs, itu mendidik dari akhlak yang tidak bagus. Kita dalam tasawuf kita kenal dengan tazkiyah. Qad aflah man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Kenapa dalam dunia tasawuf butuh yang namanya mursyid atau guru? Karena seseorang tidak mampu menetralis hatinya, nafsunya ini dengan sendiri. Tidak ada orang yang mampu mengatasi atau menuntaskan hatinya secara tuntas tanpa melalui guru. Anda bisa saja baca wirid, baca apa, naik ke nafsu, lawama, terus ke mulhama, terus mulhama, mutmainnah, tetapi hati tidak bisa safi. Itu tidak bisa hati ini murni, betul-betul tidak ada lagi jiwa-jiwa untuk membelok atau nafsu atau kembali ke nafsu al-marah bisu. Itu tugasnya mursyid. Makanya mursyid tahu. Dia melihat seseorang, oh ini hatinya masih ada bekas-bekas amarah bisu. Dia hilangkan itu nafsunya itu. Seperti kain masih ada noda-nodanya, itu dicuci, disabuni supaya kainnya itu bersih betul. Hilang nodanya, dia akan naik ke nafsu berikutnya. Baju ini masih kelihatan belum terlalu bersih, cuci ulang. Cuci ulang supaya naik ke nafsu lawama. Itu bersih, tetapi masih perlu naik ke nafsu mutmainnah, radia sampai nafsu kamilah. Itu tidak bisa kalau tidak melalui mursyid. Itu pentingnya yang namanya guru, mursyid. Karena seseorang bagaimanapun dia mujahadatun nafs tidak akan mampu mengobati atau melewati semua penyakit-penyakit nafsu. Jadi di sini dikatakan wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Itu secara syariat, jadi membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, itu tazkiyah. Bukan cuma membacakan ayat Al-Quran saja seperti kita pergi masuk di rumah tahfiz, menghafal di rumah sahabat sama syekh. Bukan berhenti di situ, tapi masuk ke dunia tazkiyatun nafs. Yani tazkiyatun nafs, apalah artinya orang menghafal Al-Quran kalau hati ini memberontak, kalau hati ini pembohong yang selalu bicara di nafsu. Itu mau ditazkiyah. Itu kenapa? Itu kada apalah man zakkaha, yang membersihkan itu beruntunglah. Itu. Jadi perlu dibersihkan. Betapa banyak penghafal Al-Quran pembohong juga. Itu. Bahkan banyak penghafal Al-Quran murtad. Karena hati ini tidak beres, nafsu ini tidak beres. Itu. Jadi berhenti wa yu'allimu al-kitab. Terus wa yuzakkihim. Tazkiyatun nafs. Itu tazkiyatun nafs itu sangat penting.
Jadi Nabi yang langsung menterbiah sahabat dengan tazkiyatun nafs. Itu tarbiyatu bin nazar. Jadi Nabi ketika ada orang masuk Islam, Nabi melihat sahabat, dia pandang satu kali, itu sudah masuk ke dalam iman yang paling mendalam. Itu yang namanya al-akhfa. Itu kemasuk iman yang paling mendalam. Kita sering mengatakan itu dari lubuk hati saya. Itu. Jadi ungkapan ini saya keluarkan dari lubuk hati saya yang paling mendasar, paling mendalam. Itu. Nabi dia lihat sahabat itu sudah khalas, sudah selesai. Sahabat menjadi orang yang paling afdal dari semua manusia setelah Nabi. Itu satu kali tatapan saja. Karena tazkiyah itu Nabi mentazkiyah sahabat, demikian. Qala al-'Arif bin Ajibah radhiyallahu anhu wa yuzakkihim min ar-raza'il allati tuhjibuhum 'anillah wa yu'allimuhum asrar al-kitab wa asrar al-hikmah wa hiya asy-syari'ah. Id la yuwaqqifu 'ala asrariha illa ba'da tathhir al-qulubi wa tazkiyati an-nufus. Jadi Ibnu Ajibah ini jadi secara Syashiliyah dia punya tafsir namanya ini apa nama tafsirnya Ibnu Ajibah. Jadi ini punya tafsir, itu dia menafsir Al-Quran dengan tafsir tasawuf. Itu mayoritas itu Al-Bahrul Madid. Jadi Al-Bahrul Madid punya CD Ibnu Ajibah. Itu bisa dibeli dan bisa dibaca. Jadi dia mengatakan wa yuzakkihim minar rasail. Ini masuk masalah takhliyah. Yuzakkihim minar rasail allati tahjibu anillahi subhanahu wa ta'ala wa yu'allimu asral kitabi wa asral hikmah. Jadi wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Jadi masuk dalam tazkiyatun nafsi, bagaimana semua sifat-sifat yang tidak bagus itu dihilangkan, yang kita kenal dengan takhliyah. Karena tasawuf itu cuma 3 saja, takhliyah, tahliyah, wa tajalli. Jadi sifat-sifat yang tidak bagus dihilangkan, itu takhliyah. Terus diganti dengan sifat-sifat yang bagus, tahliyah. Itu memasukkan sifat-sifat yang bagus. Dari situ muncul yang namanya tajalli. Tajalli ini kasful asrar, ma'rifah di dalam hati, terus kasfu alam mulku, alam malakut, at-tumanina, al-uns bersama Allah Subhanahu wa taala, itu namanya at-tajalli. Jadi wa yu'allimu asrar al-kitabi wa asrar al-hikmah wa hiya syariah. Di sini syariah. Jadi dikatakan rahasia Al-Quran dan rahasia hikmah adalah syariah. Jadi banyak orang masuk dalam dunia tasawuf itu hanya mencari hakikat saja, itu tidak bisa. Khususnya kita di Indonesia itu selalu mencari yang hakikat dan melupakan syariat. Tidak, bahkan syariat itulah yang paling tinggi. Jadi miqyasul hakikat adalah ma'rifah. Miqyasul hakikat adalah syariah. Semua hikmah, rahasia-rahasia hakikat itu kembali kepada syariat. Kembali kepada syariat. Bahkan banyak maqamat tidak bisa dilewati tanpa syariat. Itu. Makanya kita melihat seperti Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaid, semua itu ahli syariat. Sidi Abdul Qadir Al-Jaili, Sidi Abdul Hasan, semua fuqaha itu. Itu. Jadi syariat itu artinya zahir, hakikatnya batin. Jadi tidak boleh yang zahir itu dipandang remeh. Itu tidak boleh. Jadi harus sejalan antara syariat dengan hakikat. Tidak ada yang bertentangan. Apalah artinya roh kalau tidak ada tubuh? Tubuh tidak bisa kalau tidak ada roh. Jadi harus dua-duanya sejalan, tidak boleh dipisahkan. Itu. Ada orang katanya kita perlu hakikat, saya tidak perlu syariat. Silakan makan tanpa mulut. Minum tanpa mulut karena tidak mau syariat. Itu. Tidak usah bicara, tidak usah berjalan karena Anda tidak butuh syariat. Itu. Mana rohmu, mana panggil itu rohmu untuk datang di sini untuk makan. Itu orang yang tidak memahami agama, tidak memahami tasawuf, hanya
mengaku-ngaku saja dalam dunia tasawuf. فالتزكية الممكن بها هي أحد مهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي انتقلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم الذين تشرفوا بصحبته والتربية على يديه ثم تلقى هذه المعارف والأخلاق التابعون عن صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلموها لتابعيهم ثم من لاحقهم. Jadi itu silsilah. Jadi tazkiyah ini dari Nabi terus ke sahabat, tabi'in, tabi'in, watba'i tabi'in sampai sekarang ini. Tidak ada tarekat yang tidak punya sanad, punya silsilah. Itu karena tarekat ini beda dengan zikir biasa. Itu kalau orang mengamalkan dalam dunia tarekat, mengamalkan wirid beda dengan mengamalkan wirid dan masyhurat itu yang dalam buku-buku atau Anda dengar di masjid dan sebagainya. Itu perbedaannya kalau Anda mengamalkan wirid dalam dunia tarekat yang ada syekhnya, seperti air. Anda punya kerang itu, kerang Hanafiyah, Anda buka, jadi tutup adanya menetes tik tik tik. Itu kalau kita mengamalkan zikir tanpa melalui mursyid. Itu. Tetapi kalau mengamalkan wirid dengan mursyid, Anda buka keran lebar-lebar, itu mengalir deras airnya. Itu sehingga ember besar ini bisa penuh dalam waktu 15 menit. Itu ember besar bisa penuh. Tetapi kalau Anda tutup kerang ini, ember besar ini bisa penuh dalam jangka mungkin 3 bulan, 4 bulan. Karena tik 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 saja, dan itu belum tentu bisa penuh. Itu perbedaan. Itu sehingga mengamalkan wirid-wirid para tasawuf itu tidak boleh tanpa izin. Itu tidak boleh. Karena yang terjadi itu imam dia gila atau jin yang datang kepadanya. Nah, kita di Indonesia banyak orang mengamalkan wirid-wirid, itu imam dia gila atau dia mengatakan saya sudah sampai tidak perlu salat. Kenapa jin yang datang? Itu dua saja. Itu kalau bukan jin yang datang dia akan gila. Kenapa dia gila? Hatinya tidak mampu menampung nur yang datang dari wirid ini. Jadi kan wirid tadi dari guru ke guru sampai kepada Nabi. Itu Nabi berikan secara khusus. Nurnya luar besar sekali. Tidak bisa diamalkan kalau seorang syekh tidak mengizinkan. Jadi syekh itu mengizinkan amal wirid ini diamalkan, itu dia sudah buka hatinya untuk memikul nur tersebut. Kalau tidak, dia tidak bisa pikul itu nur. Sehingga dia gila. Atau syaitan yang datang kepada dia bisik-bisiki. Yang menjadi gurunya. وهكذا حتى وصل الأمر إلينا بالسند المتصل حتى تتصل الأمة في أفرادها ومجموعها بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. Demikianlah perpindahan sanad dari Nabi ke sahabat tabi sampai sekarang ini. Baik secara kelompok maupun secara pribadi. Itu. Jadi itu namanya sanad mubarakah, silsilah mubarakah. Makanya Sidi Maulana Nuruddin Dr. Lajo mengatakan, kalian itu sangat beruntung masuk dalam dunia tarekat. Hanya butuh saja kesabaran. Apa yang Anda cari? Mau cari dunia, dunia akan terbuka buat Anda. Mau akhirat apalagi? Itu. Masuk dalam kelompok ini, golongan orang seperti itu, Anda sangat beruntung. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Tetapi hanya butuh kesabaran saja. Seperti kalau Anda kuliah juga butuh sabar supaya selesai kuliahnya. Itu. Pergi umrah, tapi jangan sering-sering supaya kuliahnya tidak terbengkalai. Itu. Jadi butuh kesabaran. Itu. Butuh kesabaran. Apapun yang Anda lakukan itu butuh kesabaran. Itu. Ya karena kita ada acara juga setelah ini, perlu siap-siap. Jadi kita berhenti sampai di sini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikut.